Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو
ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Murabbi Ruhina Dr. Abdul Dr. Haji Muradi Khalid, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadimi. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para mukarramun wal muhtarumun, bapak-bapak guru, ampurayan yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat yang tak tiap pada musabi, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang terhormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Gunung Sari yang saya hormati, para guru ngaji, para alim ulama, para asatidz yang hadir pada saat ini yang terhormati, keluarga besar kami tentunya dari kedua mempelai yang terhormati, kedua mempelai yang berbahagia yang insya Allah akan barokah yang terhormati, singkatnya hadirin wal hadirat sesedekah yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyaksikan jenjang bab kedua mempelai, ada beberapa hal yang tersampaikan bahwa pada hari ini hari Ahad tanggal 16 Zulhijjah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2024 yang akan melangsung ijab kabul yakni saudara Anwar Musaddad ME yang bahasa ekonomi Islam akan membimbing Bapak Haji Abdul Hamid almarhum yang akan bersunting saudari Aidal Ginani Arba Farba ya Farba Farba LC yang insya Allah sebagai wali yakni ayah kandungnya sendiri yakni Bapak Abdul Basir, mas kawin yang diminta oleh mempelai perempuan yakni berupa 27 gram emas tunai, saksi tercatat yakni Bapak Mafru dan Bapak Abdul Halim SB. Demikian saya sampaikan hasil pemeriksaan Polres Kecamatan Gunung Sari untuk dimaklumi. Abu Raya, saksi nikah ada. Untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama membaca kalimat thayyibah yang jauh dari sekolah syahadat dan istighfar. Oh, kardus nikah naik nih. Saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله تعالى به. Anwar Musaddad
uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakim bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka ibnati a'idal jinani farba bimahrin sab'ah wa isrin jiram minad dhahab halan. qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Bismillahirrahmanirrahim. Anwar Musadat. Uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min insakin bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka ibnati a'idal jinani farba bimahrin sab'ah wa isrin jiram minad dhahab halan. qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Sudah sah. Barakallahu. Selanjutnya mengiringi ijabah kabul pembacaan doa, kami persilakan Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaili berkenan memimpinnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم بارك في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ذات بينهما مع الإيمان وأصلح ذات بينهما مع الأعمال واكسر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة بجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين الماء والطين واجعلهما صابرين كما صبرت دينا دائمة إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لهذين العروسين لهم الفاتحة. Kami persilakan Bapak Kadus sebagai bagian dari saksi nikah yang ditunjuk dan bagian dari Kadus terkait. Kami persilakan. Baik, untuk saksi nikah dari mempelai laki ataupun pengantin laki Bapak Ustadz Abdul ya, sebagai saksi yang ditunjuk.
dan kita saksikan bersama penyerahan buku akta nikah dari Bapak Kua kepada kedua pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyerahan mas kawin, penyerahan buku nikah, maka mas kawin dulu, ya silakan. Ya, serahkan ya. Silakan. Iya silakan. Ini kita lihat detik-detik yang sangat indah, yaitu penyerahan mas kawin sebanyak 27 bulan. Mas Murni tentunya. Ya, kepada saudari salam dong. Ya, nah, cip. Baik, untuk selanjutnya penyerahan buku yang iri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Baru saja saudara Ustaz Anwar dan Aidal ya, Masya Allah. Kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri dengan dikuatkan dengan memiliki legalitas berupa kutipan buku nikah. Doa yang disampaikan kepada kalian berdua, mudah-mudahan Allah SWT berkahan dalam dan rumah tangga, dijadikan keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dipenuhi dengan keturunan yang soleh, rezeki yang halal dan thayyib. Rasulullah barakallahu baraka wa jama'a fi khair. Terima kasih ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min a'zamin ni'am ba'da ni'matis sihhati wal imani wal islam wa ja'alahu wasilan bainal anam wa fasilan bainal halali wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumil liqa'il malikil alam. Amma ba'du. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa Gunung Sari, Bapak-bapak Kepala Dusun se-Desa Gunung Sari, Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara saksi nikah yang terhormat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah dapat menyaksikan akad nikah yang baru selesai berlangsung antara wali, yaitu dalam hal ini Bapak Abdul Basit yang menikahkan putri kecintaannya, yaitu adalah Aida Jinani Parba, bersama Ustadz Anwar Musaddad Nah, berarti sekarang ini kedua mempelai ini sudah membuka bab baru daripada kitab kehidupannya. Setelah menghatamkan berpuluh-puluh kitab yang semua itu masih sifatnya akademisi, sekarang akan beralih kepada praktisi. Ustadz Musaddad sudah menghatamkan puluhan kitab yang berkaitan dengan ekonomi Islam, sedangkan Jinani telah menghatamkan puluhan kitab yang berkaitan dengan jinayat. Kini yang belum dipraktikkan adalah bab nikah, yang merupakan salah satu daripada 4 rubuk dalam fikih Islam. Maka kalian sekarang sudah mulai
menjadi praktisi, bukan hanya akademisi. Kadang-kadang akademisi pinter ngomong, pinter bicara, tapi kalau sampai kepada tataran praktis, di situ dia mandek, kadang-kadang terpental. Maka oleh sebab itu yang namanya praktisi harus berlatih menjadi praktisi yang handal dan tangguh untuk bisa menyelesaikan segala macam problematika hidup dalam buku atau kitab nikah ini. Kita tahu bahwa kehidupan ini adalah penuh dengan onak dan duri, tetapi sesungguhnya dengan hadirnya seorang laki-laki menjadi suami seorang perempuan, dan hadirnya seorang perempuan menjadi istri daripada seorang laki-laki, maka itu adalah bagikan sebuah tongkat di tangan kanan untuk menyibak semak-semak belukar dan mungkin untuk menghalau domba-domba kehidupan yang dihalau dengan tongkat itu. Bagaimana layaknya Nabi Musa alaihissalam yang memanfaatkan tongkatnya adalah untuk bertekan ketika mendaki gunung, ketika menuruni jurang, dan ketika menyimak semak belukar, dan untuk menghalau kambing-kambing peliharaannya yang dibawa dari Madian menuju Mesir. Akhirnya dengan tongkat di kanan, Nabi Musa berikhtiar. Perjalanan hidup tidak banyak menghadapi rintangan. Kalaupun ada rintangan, tongkat itu sangat penting untuk dijadikan sebagai naga-naga raksasa yang akan dapat menghabiskan naga-naga para penyihir. Mungkin juga dia akan dipergunakan untuk membelah lautan. Ketika gelombang lautan itu pasang, maka tongkat inilah yang dipergunakan untuk membelah laut, agar laut yang bergelombang pasang bisa tersingkir lalu membentuk jalan lurus menuju tujuan. Itu tongkat tidak boleh terlepas dari tangan kita. Itu merupakan satu kinayah sesungguhnya bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Walaupun Nabi Musa alaihissalam pernah menginginkan supaya dirinya menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah Ta'ala tidak mengabulkan. Jadi pernah pada suatu ketika Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad berkumpul di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai kekasihku, makhluk yang termulia, apa yang kau inginkan sekarang ini?" "Saya ingin ya Rabb, agar jangan ada satupun umat saya masuk ke dalam neraka." Maka Allah langsung mengabulkan, "Saya jamin bahwa umatmu tidak ada satupun yang masuk neraka." Itu artinya yang betul-betul menjadi umat Rasulullah, karena betapa banyak orang yang mengakui diri umat Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengakui dia sebagai umat. Akhirnya ketika ditanya Nabi Adam, "Saya punya satu permintaan ya Rob, cabut kenabian saya, jadikan saya menjadi umat Muhammad." Kemudian ketika Nabi Musa ditanya, "Kamu Musa, apa yang kau inginkan?" "Sama dengan Nabi Adam ya Rob, cabut kenabian saya, jadikan saya menjadi umat Muhammad SAW." Tetapi Allah mengatakan, "Tidak bisa, permintaanmu tidak bisa dilayani. Kamu sudah jadi Nabi Rasul Ulul Azmi, kau tidak bisa menjadi umat Muhammad. Bagaimanapun kau minta kepada saya, tidak akan saya layani." Nah, disitulah hebatnya kita dijadikan sebagai umat Muhammad SAW. Tinggal sekarang ketika kita menjadi umat Muhammad yang mudah-mudahan diakui menjadi umat Muhammad, apa yang kita lakukan untuk berkhidmat kepada beliau? Satu-satunya adalah khidmat yang paling membahagiakan adalah nikah. Oleh sebab itu kita disuruh oleh Rasulullah, kalau sudah balik ada yang datang untuk mau nikah dengan kita, silahkan nikah. Tapi ini walaupun terlambat apa-apa, daripada tidak sama sekali. Jadi ini sudah lebih dari target sudah ini. Pesadat juga sudah lebih dari target. Tapi tidak apa-apa, maka jadikanlah apa lebihnya ini menjadi penyempurna. Artinya ketika kalian membangun rumah tangga, tidak akan lagi kesulitan yang tidak bisa kalian atasi. Karena yang namanya membangun rumah tangga itu ya gampang-gampang susah.
gampang-gampang susah. Di mana gampangnya? Yo, kita kan sekedar bersuami istri saja sudah cukup. Mau melakukan apa saja bisa. Yang diharamkan sebelumnya menjadi halal. Susahnya di mana? Nah ini sekarang susahnya. Seorang suami susah dalam mengemban tugasnya, kewajibannya kepada istrinya yang wajib diayomi. Begitu juga istri, kewajibannya satu, taat kepada suaminya. Taat pada suaminya. Apapun yang terjadi, maka sang istri harus mentaati suaminya. Itu sebabnya pada satu ketika seorang sahabat perempuan, dia minta fatwa dari Rasulullah sebelum dia nikah bersama misannya. Saya ingin tahu ya Rasulullah, apa sih kewajiban seorang istri terhadap suaminya? Akhirnya Rasulullah memberikan gambaran dengan cara sangat-sangat menjijikkan sesungguhnya, tapi itu memang begitulah adanya. Seandainya kalau kamu nanti menjadi istri, lalu suamimu itu mengeluarkan darah dengan nanah dari hidungnya, kemudian sekujur tubuhnya habis dengan luka-luka digigit oleh kuman, menjadi orang yang penyakit kulit dari ujung kakinya sampai kepala, lalu kau jilati itu memesnya yang keluar dari hidung, kamu jilati semua tubuhnya yang mengeluarkan nanah, belum kau bisa dikatakan melaksanakan kewajibanmu terhadap suamimu. Kata Rasulullah. Maka spontan perempuan itu mengatakan, kalau begitu tidak jadi saya nikah ya Rasulullah. Saya tidak jadi nikah kalau begini beratnya. Nah tetapi ketika kita memiliki suatu keyakinan, apabila ada kesulitan pasti akan dibalas dengan dua kemudahan. Ini maksudnya apa? Jangan takut nikah. Ini orang-orang yang sudah nikah saja mau nikah lagi. Apalagi yang belum nikah. Cuma kadang-kadang yang belum nikah itu masih takut dia. Tapi kalau yang sudah nikah, lebih berani dia untuk nikah lagi daripada yang belum. Kenapa? Karena memang dia sudah pengalaman. Dia tahu pengalaman. Nah pengalaman kalian sudah melanglang buana untuk mencari ilmu di negeri orang. Sekarang kalian praktikkan dalam kehidupan rumah tangga. Insya Allah selamat kalian dunia dan akhirat. Ini bentuk khidmah kita kepada Rasulullah. Maka lahirkanlah putra putri yang menjadi kebanggaan kalian, putra putri kebanggaan Nabi besar Muhammad SAW. Mumpung negara kita masih mentolerir perempuan-perempuan untuk melahirkan tidak seperti Jepang dan Korea, sudah tidak ada lagi orang yang mau melahirkan. Kalau di sana orang melahirkan 10 orang anak dijamin hidupannya dengan anaknya. Paling tidak satu orang anak itu dijamin 25 yen per bulan. Kalau dia punya 10 orang anak berarti adalah 250 yen per bulan untuk gaji anaknya. Kalau di Indonesia mungkin kita masih lutang lantung mencari kehidupan untuk berikan makan anak kita. Tetapi jangan susah, Indonesia masih mampu untuk hidup kita. Tidak usah pergi kemana-mana saja sudah bisa kita hidup. Cuma orang kadang-kadang tidak yakin ya, saya tidak bisa hidup di Indonesia. Akhirnya ya berikhtiarlah ke negara lain. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 daripada tanda seorang itu bahagia. Pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Kalau seorang laki dia punya istri yang salihah. Kalau seorang perempuan dia punya suami yang soleh. Kemudian wa yakuna auladuhu abrara. Yang kedua adalah kalau dia punya anak yang baik-baik. Anak yang baik itu yang gimana? Apakah anak yang selalu mengikuti orang tuanya? Kalau orang sekarang ini kan anak-anaknya kritis. Dia mendefinisikan ayah dan ibu itu tidak seperti kita. Tidak mendefinisikan ayah dan ibu seperti kita. Yang dia katakan ayah dan ibunya adalah HP. Kalau dia taat kepada HP, HP akan memberikan jaminan kehidupannya untuk buat dia tenang. Lalu ibunya dan ayah ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna khulata'uhu sulha'a. Dia selalu bergaul dengan orang-orang saleh. Dia bergaul dengan orang-orang saleh. Apa tidak boleh kita bergaul dengan orang yang tidak saleh? Boleh. Tapi dengan tujuan apa? Untuk membuat dia menjadi saleh. Kenapa? Kam min salihin yufslihu fasidan wa kam min fasidin yufsidu salihan. Betapa banyak dengan sebab pergaulan itu orang saleh bisa membaiki orang-orang yang jahat, dan betapa banyak sebaliknya orang-orang jahat bisa membuat orang saleh menjadi jahat. Karena apa? Al-indal karida bil makarini taqtadi, kata ulama. Orang yang bergaul, yang berteman itu saling mengikuti temannya.
Kemudian yang ketiga adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladih, bahwa rizkinya itu di negaranya sendiri. Tetapi Jinani, kalau Musadat besok pergi ke Yaman, ikut ke Yaman ya, ikut saja ke Yaman. Kalau Jinani pergi ke Mesir, Sadat juga ikut ke Mesir. Itu supaya apa? Supaya lengket kayak cincin. Sebab itu tak boleh lepas itu mata dengan gagangnya. Tidak boleh kalau lepas mata dan gagangnya. Bagaimanapun indahnya permata, kalau tidak punya gagang tak indah dia. Sebaliknya bagaimanapun logam mulia menjadi gagang, tidak ada permatanya, tidak bisa. Seperti halnya cincin kawin misalnya, kan ada dah hebat dia. Cincin kawin kan punya permata. Nah, oleh sebab itu kemanapun cincin gagangnya itu tak boleh terpisah dengan permatanya. Ceritanya nih mau akan kembali Ustaz, kembali ya, kan katanya mau selesaikan ini kitab bab pernikahan ini juga sambil jalan ya. Tapi kitab-kitab belum hatamkan, silakan dihatamkan. Mudah-mudahan kalian dalam bina rumah tangga ini segera bisa membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kuncinya satu, sabar ketika menghadapi rintangan dan syukur ketika mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Insya Allah kenikmatan yang kalian akan peroleh di saat menikah ini jauh lebih besar daripada rintangan dan ujian. Tetapi jangan pernah kalian remehkan sekecil apapun ujian itu. Kadang-kadang sangat potensial untuk membuat kalian jadi bubar. Karena patah lama mengatakan jarang orang bisa jatuh lantaran apa? Batu besar. Tapi seringkali orang jatuh lantaran menginjak kerikil tajam. Nah, inilah yang kalian perhatikan. Insya Allah doa dari para al-mukarramun, para tuan guru kita, para keluarga dan sahabat kita yang dari KP ke atas, dari KP ke bawah, dan dari Sisilia dan Kebon, itu dari Kekait ini sudah mendoakan kalian. Insya Allah kalian akan segera mampu untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan cepat-cepat punya anak, jangan ditunda. Kalau ditunda tahun ini, nanti 5 tahun mendatang nggak bisa. Ini usaha deh, ini usaha. Ini yang perencana paling utama adalah suami, ya kan? Subjektif ini sifatnya, bukan objektif. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, segenap saksi nikah terhormat, ini yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Atas segala perhatian yang kami sampaikan, banyak terima kasih. Atas segala kekurangan dan khilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.